ini tiba-tiba Jasper menghampiri. "Tuan meminta Anda ke sana." Joel segera mundur menunduk untuk memberi hormat pada Dewi, lalu kembali ke tempat permainan. Jasper bertanya pada Dewi dengan suara kecil, "Nona Dewi, tidak apa-apa kan? Apa dia bersikap tidak sopan pada Nona?" "Tidak apa-apa." Dewi menoleh dan menatap Lorenzo. Lorenzo juga sedang menatap ke arahnya. Dia pun tersenyum pada pria itu, lalu berkata pada Jasper, "Aku mau ke toilet. Kalian main saja. Tidak perlu mengkhawatirkanku." "Aku akan menyuruh Mina menemani Nona." Jasper tidak tenang membiarkan Dewi pergi seorang diri, maka dia pun naik ke atas untuk memanggil Mina. Dewi pergi ke toilet sambil masih memikirkan masalah Willy. Dia harus secepatnya menyelamatkan Willy, tapi hanya dengan kemampuannya seorang, dia sungguh tidak berdaya. Namun harus bagaimana mengatakannya pada Lorenzo? Saat sedang berpikir, tiba-tiba sesosok orang keluar dari ruang peralatan. Dewi terkejut dan menoleh dengan waspada, lalu melihat seorang gadis yang sangat cantik. Kulit putih, wajah yang cantik, serta sepasang mata yang jernih. Gadis ini sangat cantik hingga seperti keluar dari lukisan. Dia memakai gaun yang sangat cantik, rambutnya sedikit berantakan, dan ekspresinya sedikit gugup. Dia meminta maaf pada Dewi dengan tegang. Maaf, aku tidak sengaja mengejutkanmu. Aku takut ketahuan ibuku, jadi bersembunyi di sini." Setelah Dewi memperhatikan lebih detail, gadis ini adalah anak perempuan yang tadi ada di koridor aula pesta. Sepertinya adalah putri presiden. "Kamu datang menghadiri pesta keluargaku kan?" Gadis itu menatap Dewi dengan sepasang mata besarnya yang cantik. "Apa kamu melihat Kak Lorenzo?" Suara Dewi tercekat. Lihat. Apa dia ada di luar?" Gadis itu menunjuk keluar dengan antusias. "Iya." Dewi mengangguk. Aku mau mencarinya." Gadis itu mengangkat gaun panjangnya dan hendak berlari keluar. Saat ini pintu toilet dibuka, lalu sesosok wanita tinggi memblokir pintu. "Nona Tamara." "Juliana." Gadis yang bernama Tamara itu menarik tangan Juliana lalu berkata dengan gembira, "Ayo, ajak aku menemui Kak Lorenzo. Dia ada di luar kan?" "Dia ada di luar, tapi..." Juliana ingin bicara tetapi berhenti. Dia melirik Dewi sekilas lalu berbicara pelan pada Tamara. "Kamu tunggu di sini dengan patuh. Aku akan memanggil Nyonya kemari." "Jangan, aku tidak mau bertemu ibu. Aku mau bertemu Kak Lorenzo." Tamara segera berontak ingin keluar untuk mencari Lorenzo. Namun Juliana memblokir pintu dan tidak membiarkannya keluar sambil berkata dengan panik, "Nona Tamara, harus patuh, jangan ribut. Kalau tidak, Tuan dan Nyonya Presiden akan marah." Lepaskan aku. Tamara mendorong Juliana dengan marah, semakin lama emosinya pun naik. "Aku ingat, kamu ingin merebut Kak Lorenzo dariku. Kamu sengaja menjebakku. Saat itu, kalau bukan karena kamu, aku pun tidak akan ribut dengan Kak Lorenzo. Juga tidak mungkin menikah dengan orang jahat itu." "Bukan." Baru saja Juliana mau menjelaskan, tiba-tiba Tamara sudah menamparnya dengan kencang. "Minggir." Tamparan ini sangat kencang, langsung muncul bekas tamparan di wajah Juliana. Seluruh wajahnya memerah, tapi dia hanya memalingkan wajah, tidak membalas, bahkan tidak berani bersuara keras dan tetap mempertahankan akal sehatnya.
Nona Tamara, jangan emosional. Aku akan keluar memanggil Nyonya. Selesai bicara, dia melirik Dewi sekilas, mendorong Tamara masuk ke toilet, lalu menutup pintu dan buru-buru pergi. Terdengar suara dari luar, seharusnya pintu dikunci dari luar, bahkan ada seseorang yang menghadang pintu. Jadi bagaimanapun Tamara membuka pintu itu tetap tidak terbuka. Serangkaian gerakan ini terjadi dalam 1-2 menit, luar biasa cepat. Bisa terlihat bahwa Juliana sering melakukan hal seperti ini, sudah sangat ahli. Keluarkan aku! Keluarkan aku! Tamara menggedor pintu toilet dengan emosional sambil meraung marah. Juliana, kamu wanita rendahan yang tak tahu malu. Dulu kamu juga mengunciku sekamar dengan Vindi seperti ini. Kamu sudah mencelakaiku. Dewi menyaksikan seluruh kejadian ini dengan terkejut, pikirannya menjadi kosong. Dari perkataan Tamara bisa disimpulkan bahwa dulu dia dan Juliana sama-sama menyukai Lorenzo. Lalu demi mendapatkan Lorenzo, Juliana sengaja mengunci gadis ini berduaan dengan seorang pria di kamar. Mungkin hal ini yang membuat gadis ini kehilangan martabatnya dan berpisah dengan Lorenzo, lalu menikah ke Dubai. Namun dia tidak bahagia dalam pernikahannya, maka dia pun kembali. Jika segalanya adalah kenyataan, maka Juliana benar-benar sangat menakutkan. Gadis ini juga terlalu kasihan. Namun ada satu hal yang tidak dimengerti oleh Dewi. Gadis ini adalah putri presiden, kekuasaannya lebih tinggi daripada Juliana. Kenapa bisa dicelakai oleh Juliana hingga begitu menyedihkan? Namun setelah berpikir lagi, itu juga bukan tidak mungkin. Bagaimanapun juga Juliana sangat licik, gadis ini juga terlihat sangat polos. Mungkin saja dijebak oleh Juliana. Kalau semua perkataan gadis ini adalah kenyataan, kenapa presiden dan nyonya presiden tidak menghukum Juliana? Malah sebaliknya begitu ramah padanya. Jadi masalah ini benar atau tidak untuk sementara masih belum bisa dijelaskan. Saat Dewi sedang berpikir, tiba-tiba Tamara jatuh lemas di lantai sambil menangis putus asa. Melihat gadis ini begitu kasihan, Dewi pun tak bisa menahan diri untuk maju dan menghiburnya. Namun saat ini tiba-tiba Tamara mengeluarkan pisau dan menyayat pergelangan tangannya. Dewi sangat terkejut, maka buru-buru mencegahnya. Namun gerakan Tamara sangat cepat, dia langsung menyayat pembuluh nadinya. Dengan cepat Dewi memegang erat tangan Tamara, membuang pisau itu, lalu merobek gaunnya sendiri dan menutupi luka Tamara. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tamara meronta dengan kuat, menyebabkan pisau itu melukai tangan Dewi. Namun Dewi tidak mempedulikannya, dia tetap memegang tangan Tamara dengan kuat sambil mengobati lukanya. Tamara! Saat ini terdengar seruan panik nyonya presiden dari luar. Cepat! Cepat buka pintu! Dengan cepat pintu toilet dibuka. Melihat pemandangan ini, semua orang sangat terkejut. Nyonya presiden masuk sambil berteriak, menyuruh bawahannya memegang putrinya, lalu menanyakan kondisi luka Dewi dengan panik. Hal ini membuat Dewi heran. Saat ini tidakkah seharusnya nyonya presiden lebih mempedulikan putrinya sendiri? Kenapa sepertinya malah lebih mempedulikan dirinya? Lepaskan aku! Lepaskan aku, ibu! Tamara masih meronta dengan kuat. Saat ini terdengar suara marah. Ada apa ini? Cepat bawa dia pergi. Itu presiden. Sebagian besar reaksinya adalah marah, tidak terlalu mempedulikan putrinya. Kemudian dia bertanya pada Dewi dengan perlahan, Nona Wiwi, kamu tidak apa-apa kan? Dewi menggeleng dengan merasa sangat bingung. Saat ini sepasang tangan memeluknya dari belakang. Dewi tanpa sadar menoleh, lalu melihat ekspresi lembut Lorenzo. Tidak apa-apa kan?
Aku, Kak Lorenzo, Kak Lorenzo. Dewi masih belum sempat bicara, Tamara sudah melepaskan diri dari pegangan pelayan wanita, lalu maju dengan antusias dengan tangan penuh dengan darah. Dia menyentuh pipi Lorenzo. Kak Lorenzo, cepat tarik dia. Setelah presiden berseru seperti itu, beberapa pengawal pun menarik Tamara, lalu segera membawanya pergi. Tamara masih ingin berteriak, tapi mulutnya sudah dibungkam. Suasana pun menjadi sangat hening. Dewi menatap Tamara dengan ekspresi tertegun dan heran. Maaf, Nona Wiwi, sudah membuatmu terkejut. Nyonya Presiden tidak pergi menghibur putrinya, melainkan buru-buru menenangkan Dewi. Aku sudah memanggil dokter. Lukamu akan segera diperiksa. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, Nyonya. Dewi buru-buru berkata. Tidak perlu memanggil dokter. Aku bisa mengobatinya sendiri. Sebaiknya Nyonya melihat kondisi Nona Tamara. Pergilah, kata Presiden. Nyonya Presiden pun menunduk meminta maaf pada Lorenzo dan Dewi, lalu buru-buru pergi sambil membawa beberapa orang. Awasi dia dengan baik. Presiden menegur dengan ekspresi marah, namun saat berbalik badan, ia meminta maaf dengan ekspresi lembut. Maaf Lorenzo, sudah membuatmu dan Nona Wiwi terkejut. Ini masalah kecil. Lorenzo memeluk Dewi lalu berkata dengan perhatian. Kenapa penyakit Tamara semakin lama semakin parah? Carilah dokter spesialis untuk memeriksanya. Benar, beberapa hari yang lalu dia masih baik-baik saja. Tapi 2 hari ini, Presiden menghela nafas panjang, ekspresinya sangat cemas. Pesta ini malah berubah menjadi seperti ini. Aku bukan orang luar, ini bisa dimaklumi. Lorenzo menghibur. Kami pulang dulu. Kamu cepatlah lihat kondisi Tamara. Jaga dia dengan baik. Ada ibunya yang menemaninya, tidak akan apa-apa. Presiden menghela nafas. Ayo, biar ku antar keluar. Saat pergi, Dewi baru menyadari bahwa orang-orang dari 3 keluarga besar, termasuk Juliana, tidak datang kemari, mungkin demi tidak melihat kegilaan Tamara dan membuat Presiden serta Nyonya malu. Mereka pun tetap di ruang bermain. Saat Presiden dan Lorenzo melewati ruang bermain, barulah sekelompok orang menyambut. Seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Mereka masih membahas permainan yang tadi. Sedangkan Juliana juga sangat tenang, tidak seperti biasanya. Seolah-olah masalah yang terjadi tadi tidak ada hubungannya dengannya. Dalam hati, Dewi merasa sangat takut. Orang-orang dari kalangan level atas ini begitu berhati dingin dan munafik. Sepanjang perjalanan Dewi tidak tenang hingga naik ke mobil, lalu Lorenzo membalut lukanya, barulah dia tersadar. Saat menemui situasi seperti ini, jangan ikut campur. Lorenzo menyalahkan Dewi dengan tidak senang. Kamu masih belum mengambil pelajaran dari kejadian Denny. Kenapa kamu begitu suka ikut campur? Mendengar perkataan ini, hati Dewi tersontak. Dia pun teringat masalah Denny dan Tania. Hal itu benar-benar memberikan trauma padanya. Sampai sekarang saat teringat hal itu, dia masih terasa tegang dan takut. Sebenarnya dia terus mengingatkan dirinya sendiri jangan terlalu banyak ikut campur. Namun setiap kali melihat ada orang yang berada dalam bahaya, dia tetap tak bisa menahan diri untuk menolong. Sama seperti kejadian tadi, dia sama sekali tidak berpikir ada masalah rumit di baliknya. Tamara menyayat pembuluh nadinya sendiri di depannya. Sebagai seorang tabib, dia tidak mungkin hanya diam melihatnya. Kamu terkejut. Lorenzo mencubit pipi Dewi. Tidak,
Dewi tersadar lalu bertanya dengan bingung. Dulu gadis itu menyukaimu. Seharusnya begitu, Lorenzo menjawab dengan datar. Lalu dia menikah dengan orang lain. Dewi lanjut bertanya, apa sekarang dia sudah bercerai? Iya, Lorenzo mengangguk. Beberapa waktu yang lalu, Nyonya Presiden pergi ke Dubai untuk menjemputnya. Setelah pulang, sepertinya kondisi mentalnya sedikit terganggu. Kabarnya hidupnya di sana tidak terlalu baik. Kondisi emosionalnya juga sangat rumit. Setelah berhenti sejenak, Lorenzo lanjut bicara. Hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu dipikirkan. Sebelumnya, aku masih mengira orang yang meminta Raja Denmark mengurungku adalah presiden. Dewi berkata, kelihatannya bukan dia. Hehehe. Lorenzo tertawa. Ternyata kamu memikirkan masalah ini. Dewi, aku sudah meremehkanmu. Aku bukan orang bodoh. Dewi menatap Lorenzo dengan kesal. Aku hanya tidak suka saling mencurigai dan menipu. Tapi sebenarnya aku mengerti semuanya. Willy pernah berkata bahwa raja hanya akan berhubungan dengan orang yang selevel dengannya. Kualifikasi 3 keluarga besar tidak cukup. Itu berarti orang yang pantas berhubungan dengan raja juga memiliki hubungan denganmu. Itu hanya presiden. Hari ini kamu membawaku ke pesta ini. Aku juga diam-diam mengamati orang-orang. Melihat presiden dan nyonya presiden begitu ramah padaku. Aku berpikir posisimu sekarang pasti sudah lebih tinggi dari presiden. Jadi aku berpikir demi mengendalikanmu, presiden mau menikahkan putrinya padamu. Dia pun meminta Raja Denmark untuk mengurungku di Denmark. Tapi kemudian melihat putrinya seperti itu, kekhawatiranku itu pun hilang. Lorenzo mengangguk. Pemikiranmu sama denganku sebelumnya. Aku juga pernah memikirkan masalah ini. Hari ini juga datang untuk mencari tahu hal itu. Kamu juga berpikir seperti itu? Dewi buru-buru berkata, kondisi Tamara sudah seperti itu. Meskipun presiden dan nyonya berniat menjodohkan kalian, mereka juga tidak akan berani. Selain itu, dari sikap dan tindakan mereka hari ini, seharusnya tidak ada niat itu. Saat ini, kelihatannya memang seperti itu. Lorenzo tidak banyak bicara. Perkataanmu ini menunjukkan masih ada hal lain. Dewi tidak mengerti. Mungkinkah masih ada kemungkinan yang lain? Aku hanya terbiasa memikirkan 2 kemungkinan. Lorenzo tersenyum. Ada banyak hal yang tak bisa dilihat kebenarannya kalau belum sampai akhir. Apa maksudnya? Dewi tidak mengerti. Jangan khawatir. Lorenzo mengelus-ngelus kepala Dewi. Saat di sisiku, kamu jadilah dirimu sendiri dengan gembira. Mengenai masalah lain, aku yang akan mengurusnya. Tapi aku masih punya beberapa pertanyaan. Dewi teringat perkataan Tamara. Waktu itu, saat Tamara menikah, apa ada hubungannya dengan Juliana? Tamara adalah putri presiden. Statusnya sangat terhormat. Mana mungkin Juliana punya hak untuk ikut campur dalam masalah pernikahannya? Lorenzo balik bertanya. Lagi pula, saat Tamara menikah, Juliana masih bersekolah di negara Maple. Dia hanya pulang untuk menghadiri pesta pernikahan. Tapi aku dengar Tamara bilang, permasalahan wanita sangat rumit. Kamu jangan ikut campur. Lorenzo memotong perkataannya. Selain itu, Juliana
tidak sejahat itu. Dewi sama sekali tidak mendengar perkataan awal yang Lorenzo ucapkan. Hanya perkataan terakhir yang didengar dengan sangat jelas membuatnya merasa sangat kesal. Sejak hari pertama Dewi mengenal Juliana, wanita itu terus menjadi nyamuk yang ikut campur dalam hubungan mereka, terus-menerus mengganggu. Selain itu, tadi Dewi mendengar sendiri tentang beberapa rahasia dari mulut Amara. Tidak disangka Lorenzo malah melindungi Juliana dan mengatakan bahwa dia tidak sejahat itu. Hal ini membuat hati Dewi sangat tidak nyaman. Selain itu, dia juga merasa Lorenzo terlalu melindungi Juliana. "Bagaimana lukamu? Coba aku lihat." Lorenzo menarik tangan Dewi saat ingin memeriksa lukanya. Dewi malah menarik tangannya lalu berbalik badan dengan mengambek. "Kenapa?" Lorenzo sangat heran. "Kamu marah?" "Apa ini masih kurang jelas?" Dewi menunjukkan rasa tidak senangnya secara terang-terangan. Tidak disangka pria ini malah bertanya. Dewi semakin marah. "Tadi masih baik-baik saja. Kenapa kamu marah?" Lorenzo kebingungan. "Apa salahku?"